Shalom warga kerajaan yang ada di Rock, Surabaya. Apa kabar? Saya senang berjumpa kembali dengan Anda. Dan sekalipun lewat pelayanan online seperti ini, tetapi saya percaya kekuatan firman Tuhan dan kekuatan Roh Kudus itu akan mengalir atas setiap kita. Dan kebenaran yang kita akan terima pasti akan memerdekakan setiap kita. Sebelum kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita akan berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan dirimu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Minggu-minggu ini kita memperingati mulai dari kematian Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita juga memperingati kebangkitannya, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, luar biasa. Dan juga saudaraku, di depan kita sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Ingat loh ya, tempatnya sudah tersedia. Nah saudaraku, dari jarak antar kebangkitan sampai kepada kenaikan Tuhan ada 40 hari. Dan berulang-ulang di situ Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya kembali. Dia berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Rupanya Tuhan ingin supaya para murid sebelum ditinggal dan berkarya secara berjemaat, mereka harus mantap dulu tentang pengajaran tentang kerajaan Allah. Tentang kingdom mindset, kingdom lifestyle yang harus mereka pahami dalam hidup setiap mereka. Nah, uniknya dalam waktu 40 hari tersebut ada, kalau kita kumpulkan kurang lebih ada 5 pertanyaan yang Yesus sampaikan ya kepada para murid-muridnya pada waktu itu sejak dia bangkit sampai di mana dia naik ke surga. Nah, saya akan menunjukkan 5 pertanyaan tersebut dan tentunya pasti ada makna-makna rohaninya yang kita bisa pelajari di dalamnya. Yang pertama itu terambil dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudaraku dikasihi Tuhan, ini peristiwa bagaimana baru saja Yesus bangkit dari kematian. Dan luar biasa kubur. Tuhan tidak mengalami kesulitan untuk keluar daripada kematian. Tapi justru kuasa kuburlah, kuasa kegelapanlah yang kerepotan untuk menahan betapa dahsyatnya kebangkitannya dia dan menghancurkan semua kekuatan musuh. Dan ketika dia bangkit, Maria datang ke sana dan kemudian dia menangis karena mendapati kubur itu telah kosong. Dan pertanyaan Yesus datang, "Mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Apa maksudnya saudaraku? Tuhan mau mengingatkan kepada Maria bahwasanya bukankah sudah berkali-kali Tuhan Yesus telah menyampaikan kepada Maria ataupun para murid yang lainnya bahwa satu kali anak manusia akan bangkit
Jauh-jauh hari sebelumnya dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Berkali-kali, saudaraku, Yesus mengajarkan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk mengalami penganiayaan, lalu dibunuh, mati, tapi hari ketiga akan bangkit. Nah, seharusnya para murid termasuk Maria di sini ingat akan hal itu. Kalau dia melihat kubur kosong, seharusnya dia mengingat bahwa memang itu tepat seperti apa yang memang Yesus pernah katakan. Nah, ini masalahnya adalah seringkali ini kehidupan Maria itu gambar seperti kita pada umumnya. Seringkali Tuhan menyatakan dirinya lewat firman-Nya kepada kita. Dan bisa jadi hari itu kita berkata amin. Tetapi kita tidak menaruh percaya sungguh-sungguh. Sehingga ketika firman itu digenapi, kita seringkali merasa kebingungan. Apakah ini benar atau tidak? Ini yang terjadi dengan Maria. Nah, saya mau katakan seharusnya sikap hati kita kepada perkataan Kristus itu adalah sikap kita terhadap firman itu harus mencerminkan sikap kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita menghormati firman, itu sebetulnya sikap yang sama kita menghormati Tuhan. Jadi mari kita mau belajar mulai dari sekarang. Apapun yang Tuhan sampaikan, janji-janji firman Tuhan yang dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari menaruh keberanian untuk percaya. Ya, apapun logika berpikir kita mungkin gak nyampe. Tetapi mari saya mau katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tuhan berkata, langit bumi boleh berlalu, tapi perkataanku akan tinggal tetap. Mari kita bergantung dan mempercayai kebenaran firman Tuhan. Tanpa pernah ada keraguan-raguan sedikit pun. Perkataannya disebut ya dan amin. Kristus adalah ya untuk semua janji-janji Allah. Haleluya. Kristuslah jaminan, saudaraku dikasih Tuhan. Hari-hari ini mungkin beberapa kita sedang menunggu bagaimana doa-doa kita dijawab. Hari-hari ini mungkin kita sedang menunggu agar supaya janji-janji Tuhan dapat dinyatakan dalam diri kita. Pegang saja perkataannya. Pegang saja janji-janjinya. Nantikanlah akan ada waktu Tuhan. Karena apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, Dia selalu menyatakan tepat pada waktunya. Sebab itu, mari kita memiliki sikap ketika kita membaca merenungkan firman. Belajar seperti Yeremia berkata. Dalam Yeremia pasal yang ke-15 dia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Mari kita ketemu firman Tuhan. Selain kita menikmatinya, kita mempercayainya. Walaupun mungkin logika berpikir kita gak masuk di dalamnya. No, ingat. We walk by faith and not by sight. Ya, sebab itu mari tanamkan dalam diri kita. Apapun yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, jangan pernah meragukannya. Dan kita mempercayai sepenuh-penuhnya. Haleluya. Lalu pertanyaan yang kedua, sesudah Yesus bangkit, dalam Lukas pasal 24 ayat 17, waktu itu ada dua orang murid Yesus yang telah mendengar kabar dan melihat kenyataan bagaimana Yesus tergantung mati di kayu salib. Mereka pergi ke daerah yang disebut Emmaus. Dan dalam keadaan mereka berdua lemas karena harapan mereka telah sirna. Dikatakan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dua orang ini, satu Kleopas, bisa jadi yang satunya itu sendiri adalah si Lukas itu sendiri.
Saudara kekasih Tuhan, pada waktu itu mereka berjalan dalam keadaan sedih ya, karena pujaan hati pahlawan mereka itu telah mati tergantung di kayu salib. Dan akibatnya saudaraku, dalam kesedihan yang mendalam seperti itu, mereka tidak tahu bahwa tiba-tiba Yesus muncul bersama mereka, berbicara kepada mereka. Mereka tidak sadar bahwa itulah Yesus. Lagi-lagi saya mau ingatkan, padahal mereka sudah diberitahu bahwa anak manusia, the Son of Man, Jesus Christ, akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan saudaraku, sekali lagi, seringkali begitu kebenaran telah disampaikan, kita kurang membuka hati sepenuhnya bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Seringkali kita lupa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita lihat bagaimana dua orang ini, Yesus sudah berjalan dengan ngobrol, tetap gak tahu bahwa itu adalah Tuhan itu sendiri. Sampai saat waktu sampai di rumah, dan kemudian ketika mereka melakukan perjamuan kudus, terbukalah mata mereka berdua, dan baru mereka tahu bahwa itulah Yesus yang sudah bangkit. Dan kemudian Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka. Apa yang kita bisa pelajari saudaraku dikasihin? Kita lihat perkataan mereka. Mereka mempercakapkan. Yesus berkata, apa yang kamu percakapkan? Percakapan mereka percakapan yang melemahkan. Percakapan yang gak punya pengharapan. Percakapan yang bernada putus asa. Saudaraku dikasih Tuhan, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Saudaraku, saya harus katakan, your word create your world. Ya, perkataanmu itu menciptakan duniamu. You are what you say. Kamu akan jadi seperti yang kamu katakan. Sebab itu mulai kita melihat, begitu kita menangkap janji-janji Tuhan, begitu kita menerima kebenaran firman Tuhan, jangan berhenti di perkataan amin begitu saja. Tetapi simpan kuat di hati dan pikiran saudara. Dan percayalah akan ada waktu Tuhan di mana hal itu pasti akan dinyatakan, pasti akan digenapi. Tapi kita harus menyediakan tanah hati kita yang baik, bukan? Jangan sampai firman itu ditabur di pinggir jalan, sehingga akibatnya iblis datang mengambilnya. Jangan sampai itu dibiarkan di tanah yang berbatu-batu, ya, di mana tanahnya tipis sehingga tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak berakar dengan baik. Ketika kena sinar matahari, layu, kering dan mati. Jangan biarkan firman juga tumbuh di tengah kondisi di mana tekanan daripada duri-duri di sekitar kita. Ya, apa itu saja yang menyebabkan itu? Wow, tekanan hidup dan sebagainya. Kita lebih melihat permasalahan kehidupan, ya, lebih daripada sekedar janji-janji Tuhan yang nyata dalam hidup setiap kita. Atau kita membiarkannya bahwa keinginan dunia, ya, kekhawatiran akan dunia ini, tipu daya kekayaan, ya, membuat kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai perkataan firman Tuhan. Mari saya mau katakan, we walk by faith and not by sight. Kita ini berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Rubah perkataan saudara yang negatif, ganti dengan perkataan yang positif. Proclaiming the word of God. Perkatakan firman Tuhan. Itu penting ketika kita memperkatakan firman Tuhan. Maka telinga kita mendengar. Bukan Roma 10 ayat 37 berkata, iman datang dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Kristus. Wow, saya teringat ketika saya terbaring di rumah sakit awal COVID, yaitu 21 Maret 2020. Dan pada waktu belum ada obatnya. Kalau tes PCR saja mesti nunggu 8 hari baru ketahuan positif. Tapi dokter langsung bisa memastikan saya positif COVID karena CT scan paru-paru saya sudah putih semua dan panas tinggi. Lalu kemudian dalam keadaan saya yang lemah, batuk-batuk gak berhenti-berhenti saudaraku. Dan tidak bisa tidur saudaraku. Di rumah sakit sampai diberi obat tidur pun tetap tidak bisa tidur. Dalam keadaan tak berdaya itu,
Kemudian saya dapat kabar teman-teman pendeta yang saya kenal dengan baik, mereka dipanggil Tuhan dan karena memang waktunya mereka sudah selesai, tugas mereka di bumi sudah selesai. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Pihak kegelapan datang ke pikiran saya sambil berkata, kamu mati juga, kamu tidak ada harapan, mati kamu, tidak ada harapan. Dan dalam keadaan seperti ini saya semakin lemah, saudaraku, dan saya tidak akan pernah membiarkan ketika perkataan negatif dari kuasa kegelapan itu menguasai pikiran saya, itu akan membuat antibodi saya akan menurun dan saya tidak akan bisa melawan kekuatan virus daripada COVID waktu itu. Kalau awal itu masih alfa ya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Saya kumpulkan kekuatan dan kemudian ketika saya renungkan firman Tuhan tentang janji-janji Tuhan, tentang kesembuhan, tentang kekuatan. Dan mulai, saudaraku, saya renungkan itu, saya pikirkan firman itu. Seperti apa? 1 Petrus 2 ayat 24b berkata, oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah disembuhkan. Penyakitku telah disembuhkan. Saya perkatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, pencobaan-pencobaan ini pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan sudah memberikan saya jalan keluar untuk sanggup melewati ini. Saya renungkan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya renungkan Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Aku pikirkan semuanya itu. Nah, saudaraku, ini penting sekali. Sesuatu yang membuat kita goyah menjadi kuat sekali, saudaraku, saya diteguhkan dan akibatnya saya mengalami kesembuhan ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Perhatikan. Hati-hati gunakan perkataan saudara. Kesulitan apapun, pergumulan apapun, pegang, ucapkan firman Tuhan. Perkatakan, lawan kondisi, move in the opposite spirit. Bergerak dalam roh yang berlawanan. Saudara perkatakan janji-janji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan berkuasa. Haleluya. Dan kita pasti sanggup mengatasi segala keadaan kita. Dan kita hidup berpegang karena janji-janji Tuhan. Alkitab berkatakan, sungguh firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman membuat kita yang tadinya malu tertunduk, malu tersipu-sipu, menjadi terangkat wajah kita dan memandang pengharapan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Lalu kemudian pertanyaan apa lagi yang Yesus sampaikan, saudaraku? Ada yang ketiga di dalam Lukas 24 ya. Ayat yang ke-28. Sebelum saya bahas pertanyaan ketiga, saya teringat bagaimana dua orang tadi bermuka muram, sedih. Ya saudaraku, saya beritahu hati-hati loh ya. Para warga kerajaan di Rock Surabaya, muka muram mengundang dosa. Kok bisa seperti itu? Ya, Anda lihat bagaimana dua kakak beradik Kain dan Habel. Di mana Kain iri hati, persembahan Habel diterima sama Tuhan. Kain lalu mukanya muram, marah. Lalu Tuhan berkata, Kain, mengapa mukamu muram? Hati-hati lo, dosa udah mengintip. Ya, kamu harus mengalahkan itu loh. Mau saya katakan kepada setiap kita, muka muram itu mengundang dosa loh. Oleh sebab itu, pergumulan apapun, ya, tekanan apapun, pergumulan, persoalan berat apapun. Oh, rejoice always, bersukacitalah, berjalanlah dalam iman, percayalah. Tuhan pasti sanggup menolong kita. Dan Tuhan sedang memproses kita supaya semakin menyerupai dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan rubah dengan apa? Penuh sukacita. Karena hati yang gembira itu obat yang manjur, bukan? Dan the joy of the Lord is your strength. Sukacita daripada Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Ganti muka yang muram sekarang. Ganti dengan berseri-seri. Haleluya. Karena menyadari bahwa janji Tuhan, wah, pasti akan digenapi bagi setiap kita. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup setiap kita. Makanya
biarlah wajahmu berseri-seri. Ketika wajah kita berseri-seri saudaraku, itu akan menyegarkan banyak orang di sekitar kita. Suami wajahnya berseri-seri memberi semangat istri sama anak-anaknya, bukan? Oh haleluya, ibu-ibu wajah berseri-seri, itu akan memperlambat proses penuaan, membuat kulit wajahmu jadi lebih kenceng, mengurangi biaya perawatan. Kelihatan awet muda tentunya. Dan pertanyaannya ketika Lukas 24 ayat 38 berkata, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Saudaraku, ini perjalanan yang sama dengan dua orang yang tadi, tapi ini pertanyaan yang berikutnya dia sampaikan, saudaraku ya. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan? Tuhan mau membawa kita untuk jangan pernah memiliki kebimbangan hati terhadap janji-janji Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Karena firman itu saudaraku ya dan amin. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Saya ingatkan sekali lagi, sikap kita terhadap firman Tuhan itu menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan itu sendiri. Kalau kita menghormati firman Tuhan, itu sama dengan kita menghormati Tuhan itu sendiri. Kalau kita mempercayai firman Tuhan, itu sama dengan kita mempercayai Tuhan itu sendiri. Bangun satu sikap baru dalam diri kita untuk mempercayai dan mempercayai sungguh-sungguh firman dan membuang semua kebimbangan yang ada di dalam diri kita. Sebab orang yang bimbang mendua hati, saudaraku, tidak akan mendapat apa-apa di dalam kehidupannya. Lawan semua kebimbangan dengan apa? Hidup berjalan di dalam iman. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 7 sampai 8 menjelaskan bahwa orang yang mendua hati ya tidak akan mendapat apa-apa di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan he is a double-minded man, unstable in all his ways. Enggak stabil saudaraku dalam seluruh jalan-jalannya. Tapi kalau saudara menaruh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang stabil, enggak gampang goyah saudaraku ya, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Itu yang Tuhan inginkan saudaraku dikasih Tuhan ya. Buang semuanya, segala kebimbangan, segala hal-hal yang membuat saudara ragu-ragu untuk melangkah. Dan kita ingat ada waktunya di mana Tuhan menginginkan pergerakan kita berjalan mengandalkan Tuhan, berjalan dengan iman. We walk by faith and not by sight. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, nor by feeling, juga bukan dengan perasaan kita. Haleluya. Dan kalau ini terjadi saudaraku, maka saya percaya saudaraku, kita menatap hari esok dengan penuh keyakinan. Tiap pagi saya mendoakan istri saya, selalu saya berdoa begini. Hampir 30 tahun pernikahan kami, saya katakan, Tuhan, aku bersyukur untuk istriku, penolongku yang sepadan, teman pewaris kasih karunia. Istriku tidak pernah takut melihat masa depan, melainkan tertawa memandang masa depan. Wow, kami tidak pernah takut, tidak pernah bimbang tentang masa depan. Kami memang nggak tahu keadaan besok bagaimana, tapi yang kami tahu Tuhan disebut Immanuel, menyertai kami. Tuhan di dalam kami, Tuhan di pihak setiap kami. Sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan memperkenalkan dirinya dalam kitab Wahyu, akulah Alfa dan Omega. Wah, yang awal dan yang akhir. Awalnya kapan? Nggak tahu, karena itu dalam keabadian Tuhan. Akhirnya kapan? Nggak tahu, itu dalam keabadian Tuhan. Tapi Tuhanlah Alfa dan Omega. Makanya ketika kita taruh hidup kita kepada penguasa Alfa dan Omega ini saudaraku, maka sebuah jaminan saudaraku bahwa penyertaannya, bukankah ada sebuah lagu berkata, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Gak apa-apa ada pergumulan, gak apa-apa, tapi jangan sampai membuat hatimu menjadi goyah. Jangan kita menjadi bimbang. Mantapkan keyakinanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena hanya Tuhan dan firman-Nya tidak mungkin berubah. Dan Tuhan menjanjikan kepada kita, bahkan sudah memberikan kepada kita
sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua boleh digoncangkan, tapi kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Sebab itu mari kita mengucap syukur, beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya, beribadah dengan berkenan, menyenangkan Tuhan dengan baik. Dan ingat baik-baik, karena Tuhan kita itu api yang menghanguskan. Dia Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Tuhan di atas segala yang dipertuan. Mari kita lihat pertanyaan yang keempat. Dalam pertanyaan yang keempat, dalam Yohanes 21 ayat 5 di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Waduh, kasihan sekali. Ya, dalam masa-masa itu saudaraku, sudah Yesus bangkit dan sebelum dia naik ke sorga, ada masa di mana murid-muridnya kembali mencari ikan di Danau Galilea. Dan satu kali ketika mereka sudah lama mencari ikan dan Tuhan ada di daratan dan bertanya, "Adakah lauk pauk padamu?" Pertanyaan bagus. Hai anak-anak, hati Bapa daripada Tuhan kita luar biasa sekali, bukan? Ya, mereka menjawab, "Tidak ada," saudaraku. Dan Tuhan sudah menyiapkan di situ, ya, ikan bakar Jimbaran Galilea, saudaraku ya. Ada roti, ada semuanya udah disediakan. Mari saya beritahu saudara, artinya apa di sini? Saya harus katakan kepada saudaraku, jangan khawatir apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya pun akan ditambah-tambahkan kepadamu. Wow, saudaraku, saya tahu kita hidup, ada kebutuhan-kebutuhan dasar dalam hidup kita. Tetapi mari kita mengerti bahwa ada prioritas yang harus dikedepankan. Apa itu? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Maka semuanya yang namanya pemeliharaan, berkat untuk makan minum, saudaraku, berkat sehari-hari kita, itu disediakan oleh Allah. Itu bonus. Ya, itu hanya akibatnya. Sebabnya adalah kerajaan Allah serta kebenaran. Maka bonusnya semuanya akan ditambahkan. Sebab itu jangan mengejar bonusnya. Kejarlah sebabnya, yaitu kerajaan Allah serta kebenaran. Pemeliharaannya pasti sempurna. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan. Mentaati sungguh-sungguh firman-Nya dengan sukarela, dengan suka hati tentunya. Dan ketika kita mengambil bagian menyenangkan Tuhan dengan mentaati kebenarannya, sudahlah saudaraku, soal pemeliharaan, soal kebutuhan hidup kita, soal masa depan anak-anak kita, percayalah penyediaan Tuhan itu yang terbaik. Anda tahu semua bukan? Saya seorang hamba Tuhan, gembala sidang. Saya tidak punya bisnis apa-apa saudaraku. Tetapi ketika saya dan istri menggantungkan hidup kepada Tuhan sepenuhnya, mempercayai firman Tuhan, mempercayai janji-janji Tuhan, saya bisa melihat bagaimana anak-anak bertumbuh dalam takut Tuhan. Dan anak-anak semua melayani Tuhan. Dan yang membuat saya kagum adalah bisa mengkuliahkan 3 orang anak ke Amerika. Dan semua boleh lulus dengan baik tanpa ada hutang 1 rupiah pun. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini kenapa? Karena memang kami belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah saudaraku. Buang segala kebimbangan. Buang segala kekhawatiran tentang masa depan saudaraku. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan selalu hebat bagi setiap kita. Memang Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu lurus tanpa ada tikungan tajam. Tuhan tidak pernah berjanji hanya ada terang tanpa ada hujan. Tapi yang Dia janjikan, Dia selalu menyertai kita di sepanjang hidup kita. Di setiap musim kehidupan kita, penyertaannya tetap berlangsung dalam hidup setiap kita. Jangan khawatir. Apa yang kau makan, apa yang kau minum. Kedepankan kerajaan Allah dan pemerintahannya. Artinya biarlah Yesus jadi raja. Di mana pemerintahannya nyata. Berlaku penuh. Di mana? Di pikiran kita. Di perasaan kita. Di kehendak kita. Di tubuh kita. Di seluruh aspek kehidupan kita. Ya, there is no space for sin anymore.
Tidak ada ruang lagi buat dosa lagi. Tapi sepenuhnya Yesus jadi raja. Dan kita seperti Tuhan Yesus yang berkata Yohanes 4 ayat 34. Makananku yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pertanyaan terakhir di dalam Yohanes 21 ayat 15. Ya, di situ sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, sampai 3 kali Tuhan menanyakan mengapa engkau mengasihi aku. Dan akhirnya setelah Petrus berkata, aku mengasihi engkau, Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Apa maksudnya? Sebuah perintah untuk apa? Untuk terlibat melayani Tuhan. Mari warga kerajaan Rock Surabaya, semuanya yang mendengarkan siaran online ini, saya mengajak jangan ada satupun jadi orang yang pengangguran. Your mission field is where God puts you. Ladang pelayananmu adalah ladang di mana Tuhan tempatkan engkau. Tidak selalu pelayanan dalam gedung gereja. Anda bisa melakukan pelayanan di marketplace. Anda bisa melakukan pelayanan di kampusmu, dimanapun Anda ditempatkan. Anda bisa melakukan pelayanan di sana. Anda bisa melayani Tuhan lewat talenta Anda, bakat, potensi, karunia yang Anda miliki. Tapi jangan pernah menjadi pengangguran. Tuhan menginvestasikan kepada kita segala bentuk karunia. Dan Tuhan ingin kita lipat kali gandakannya. Supaya hidup kita jadi apa? Mensejahterakan orang lain. Kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. 30 tahun kurang lebih saya melayani Tuhan menjadi gembala. Saya mau katakan kepada saudara, hal yang paling tidak mengenakan adalah bila ketemu dengan orang-orang yang cuma datang jadi penonton dalam kebaktian. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu cuma nonton, tidak mau terlibat apa-apa. Mereka cuma bisa apa? Mengkritik, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi mereka terlibat dalam gelanggang tentunya akan bergerak bersama-sama dengan penuh gairah. Stop mengkritik sekarang. Terlibatlah dalam pelayanan. Mulai belajar untuk menekuni kebenaran firman Tuhan. Terlibat dalam komsel kerajaan. Terlibat dalam pelatihan-pelatihan pelayanan. Mulai bersaksi beritakan Injil. Mulai memuridkan orang lain. Mulai mementori orang lain. Mulai membapai orang lain. Mulai setiap perkara kecil. Karena Tuhan berjanji kalau kamu setiap perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Jadi semua orang harus bergerak bersama-sama melayani. Dan saya mau katakan kepada setiap kita, semua pasti punya talenta, semua pasti punya karunia. Dan Anda bisa terlibat pelayanan dalam bentuk apapun. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan investor agung. Satu kali kita akan ketemu dia. Dan dia akan menanyakan semua investasi, karunia, talenta, bakat, potensi dalam diri kita. Dan berbahagialah kalau kita mengembangkannya berlipat kali ganda, saudaraku. Dan saya percaya investor agung akan disenangkan karena dia mendapatkan keuntungan yang besar lewat kehidupan saudara. Karena kehidupan saudara menyenangkan Tuhan di setiap waktu. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Dan aku berdoa, mari Engkau jumpai jemaat-Mu, warga Rock Surabaya, agar supaya semuanya kami disebut sebagai orang-orang menyukai perkataan Sang Raja, orang-orang yang mentaati perkataan Sang Raja, orang-orang yang disebut pelaksana-pelaksana kehendak Sang Raja. Terima kasih Tuhan, kami mau terlibat dalam pekerjaan-Mu, proyek-Mu yang dahsyat di akhir zaman ini. Dan pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh berbuah, bukan sekedar berbuah, tapi berbuah banyak dan bahkan tinggal tetap. Meteraikan kebenaran ini di hati kami dan jadikan setiap kami oleh anugerah-Mu pelaku-pelaku firman-Mu yang kuat di akhir zaman ini. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.